Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan materi pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, selamat pagi kepada seluruh peserta didik siswa SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Psikotropika bukan psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan baik psikologis maupun secara fisik akan berubah. Misalnya, orang yang sering mengonsumsi alkohol di Toraja biasanya adalah malok, bir, itu yang sering dikonsumsi dan itu menimbulkan ketergantungan, kecanduan terhadap seseorang yang sudah mengonsumsi berkali-kali mengenai alkohol ini. Kemudian rokok. Nah, rokok ini di Indonesia itu sendiri adalah perokok, boleh dikata di atas 75% itu masyarakat Indonesia merokok. Dan ini merokok, ada slogan merokok membunuhmu. Dan orang yang merokok maupun tidak merokok sangat berbahaya. Ada namanya perokok aktif dan ada namanya perokok aktif. 3 kandungan yang sangat berbahaya bahan kimia dalam rokok ini. Yang pertama adalah nikotin, kemudian tar dan karbon monoksida. Ini adalah bahan-bahan penyusun, bahan pokok dari rokok, sehingga sangat berbahaya. Asapnya saja yang kita hirup ketika kita berdekatan dengan rokok aktif sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Kemudian jenis zat adiktif lainnya yaitu kafein, ada dalam bentuk ekstasi, untuk kapsul atau obat-obatan yang dibuat secara liar oleh orang. Namanya yang sering muncul adalah PCC. PCC itu adalah paracetamol, kafein, dan karisoprodal. Ini adalah semua obat sakit kepala. Jadi ini menimbulkan ketidaksadaran ketika dikonsumsi. Obat yang membuat orang tergila-gila karena kadarnya terlalu tinggi. Jadi jenis narkoba ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, kita lanjut pada faktor-faktor yang mendorong seseorang sehingga orang itu terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi tidak segampang itu orang bergaul yang namanya narkoba. Ada orang yang hanya sebagai bisnis, ada orang yang sebagai pengguna. Nah, yang pertama itu yang membuat orang terjerumus yaitu pengendalian diri yang lemah dan cenderung mencari sensasi. Untuk menghindari narkoba kita harus memiliki pengendalian yang kuat. Jangan pernah menerima ketika ditawari. Selalu mengatakan tidak pada narkoba. Dan jangan selalu ingin mencari sensasi. Jangan selalu ingin diperhatikan dalam setiap, apakah itu di masyarakat, dimanapun kita bergaul. Jangan ingin selalu mencari sensasi. Karena orang pengedar narkoba melihat bagaimana situasi orang itu, apakah ini orang diam-diam, apakah ini orang yang selalu mencari sensasi, maka itu akan gampang untuk diberikan narkoba. Kemudian yang kedua, kondisi kehidupan keluarga. Lagi-lagi di sini adalah pendidikan di dalam keluarga. Bagaimana orang tua mengawasi anaknya sehingga anaknya bebas dari pergaulan lingkungan di mana dia berada. Kemudian temperamen sulit.
Maksudnya di sini adalah tanggapan kita terhadap pecandu narkoba yang menawarkan kita bagaimana kita menanggapi secara positif. Kemudian mengalami gangguan perilaku, kemudian suka menyendiri dan berontak, prestasi sekolah rendah sehingga dia mudah terjerumus dalam narkoba, kemudian berteman baik dengan pemakai narkoba, bersikap baik dan mengenal narkoba. Itu sangat fatal ketika kita bergaul atau berteman baik dengan mengenal narkoba. Kemudian mengenal narkoba dari usia dini. Ini sering terjadi di kalangan orang-orang, apakah orang tuanya yang masuk dalam pengedar, masuk dalam bisnis narkoba. Ini biasanya yang sering menyalahgunakan narkoba. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis narkoba. Ini menurut Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN Republik Indonesia. BNN itu menggolongkan berbagai jenis narkoba, tapi di sini kita yang pelajari ada hanya 4 yang sering saya kita dengar dalam kehidupan kita nonton, hanya biasa 4 yang sering muncul. Yang pertama itu heroin. Ini dalam bentuk suntikan. Narkotika yang sangat keras, berbentuk dengan zat adiktif yang tinggi dan berbentuk butiran tepung atau cairan. Biasanya ini cairannya diperoleh dari untuk butiran tepungnya tadi dipanaskan, kemudian itu yang mencair dan dimasukkan dalam suntikan steroid, lalu disuntikan ke dalam tubuh. Ini akan menyebar secara merata di dalam tubuh sehingga menyebabkan kecanduan yang sangat tinggi terhadap orang yang mengkonsumsi narkoba ini. Nah, ini sangat fatal bagi kesehatan kita, yaitu gejalanya itu bisa sakit, yang kejam, mau pingsan, menggigil, dan yang selanjutnya adalah sabu-sabu. Jadi sabu-sabu ini dalam bentuk kristal yang biasa kita dengar adalah penggunaannya sangat besar di lingkungan, baik itu kita dengar dari siaran televisi. Sabu-sabu ini sangat berbahaya karena efek yang ditimbulkan adalah penurunan berat badan. Jadi jangan sampai sabu-sabu ini kita gunakan sebagai obat diet. Jadi kita pikir bahwa sabu-sabu dapat menurunkan berat badan, tetapi juga dapat menimbulkan penyakit lain dan dapat berbahaya bagi kesehatan kita. Kemudian dampak penyalahgunaan dari narkoba atau nafsa bagi kesehatan sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan secara umum. Bagi kesehatan itu hepatitis, tertular HIV. Orang yang tertular HIV akan terkena gejala AIDS. Kemudian overdosis akan menimbulkan kematian. Secara sosial itu sering bertengkar dan berbuat kriminal. Kemudian secara ekonomi uang habis karena harganya yang terlalu mahal. Kemudian di bidang pendidikan dikeluarkan dari sekolah atau dari pekerjaan, karena di sini orang menuntut ilmu untuk mendapatkan pekerjaan, dan apalah hasilnya ketika kita dikeluarkan dari pekerjaan. Kemudian secara hukum akan dipenjara. Kemudian tips menghindari diri dari narkoba. Jadi yang pertama itu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. Kemudian hati-hati memilih teman bergaul dan selalu belajar katakan tidak pada narkoba. Kemudian cara mengatakan tidak itu gampang saja, kita bilang maaf, saya tidak tertarik,
atau saya ada kepentingan lain, maaf saya tidak bisa mengkonsumsi analitik, atau ketika kita ditawari kita meninggalkan orang itu. Nah, untuk itu adik-adik SMA peserta didik SMA Negeri 2 tahun ajaran 2020-2021, mari kita hidup lebih indah tanpa narkoba, karena narkoba membunuh karakter bangsa, akan tidak pada narkoba. Jadi sekian adik-adik mengenai pemaparan materi mengenai narkoba tadi, jenis-jenis dan dampaknya. Maka silakan adik-adik memperhatikan tayangan slide dari materi yang dipaparkan dan menjawab pertanyaan yang ada dalam slide itu tentang tanggapan adik-adik mengenai dampak dari penggunaan narkoba. Silakan diamati di lingkungan kita sendiri. Jadi sekian materi yang saya bawakan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.